Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri mapping forex di mana gue akan mempersiapkan untuk trading ya, bikin video untuk bikin analisa berdasarkan watchlist yang gue pantau selama beberapa hari ke depan. Dan mohon maaf jika 2 minggu terakhir saya off dari YouTube karena kondisinya saya juga baru saja sembuh ya dari COVID ya, dan akhirnya saya negatif meskipun sakitnya cuma ringan aja, batuk pilek demam gitu ya, tapi suara saya itu bindeng, bahkan sampai sekarang ya suaranya masih sengal seperti itu, jadi rada nggak enak juga gitu ya untuk bikin video dan seterusnya. Oke, bagi kalian masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cek link saya taruh linknya di atas ya, video-video di situ ada playlist. Saya biasa bikin mapping forex dan bongkar teknik forex, dan ini adalah salah satunya di video seri mapping forex di mana gue akan menceritakan analisa gue untuk beberapa pair yang menjadi pantauan. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini ya di deskripsi untuk kalian bisa bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, luar biasa ya, dalam sebulan terakhir ini kita juga berhasil profit banyak banget, dan itu didukung oleh si gold nih. Gold nih gila banget karena mungkin ada hubungannya dengan perang ya, tapi tetap saya kalau trading itu based on technical analysis. Jadi saya benar-benar menganalisa dari secara grafis saja gitu ya. Kalau kita tahu ada kejadian sesuatu di luar sana, biasanya saya hanya jadikan itu inputan saja, bukan sebagai dasar untuk entry-nya. Nah, biasanya gue mulai dari gold terlebih dahulu ya, dan kita akan masuk di gold ya. Nah, ini gold kalau kondisi saat ini ya, saya mapping tuh masih ke atas ya, arahnya 1950 hingga 1963. Bahkan sebenarnya dari kemarin saja itu kita ada mapping dari 25 Februari ya. 25 Februari itu hari apa ya? 25 Feb itu dari bulan lalu ya, dari minggu lalu nih, 2 minggu lalu ya. Kita mapping seperti ini bahwa dia ujung-ujungnya akan naik ke 1963 ya, 1950 hingga 1963, dan ini adalah entry-entry-nya. Gua akan jelaskan mengenai ini itu di video terpisah besok ya, di bongkar teknik forex, tapi saat ini kita akan langsung ke mappingnya gold. Kenapa saya masih bullish ya di gold, dan kita akan masuk, kita lakukan 2 step pertama yaitu identifikasi. Apa yang kita identifikasi? Trend dan support and resistance yang penting ya, key level. Lalu kita prediksi di directionnya nih kemana ya, berdasarkan biasanya dari momentumnya. Kita bisa lihat stochastic oscillator, atau kita bisa lihat price action saat ini dia itu terjadi rejection atau tidak, seperti itu. Oke, nah gold. Oke, kita langsung di kondisi saat ini. Gold itu kemarin dia terjadi rejection kuat ya, lalu dia naik kuat, lalu dia drop ya, ditendang begitu. Tapi kalian perhatikan ya, ketika dia naik kuat tersebut, di sini ada resistance yang sebenarnya lewat ya. Jadi dia ini 1960-nya lewat, 1965 lewat. Memang dia ditendang balik ke bawah, tapi intinya dia lewat high-nya. Jadi terjadi higher high meskipun tidak close di atas ya. Artinya ketika terjadi jatuh, dan di sini pun ada resisten ya, 1874 hingga 1881 di sini kalau saya kasih garis itu masih bertahan, dan dia ekor atas bawah, di bawahnya ini dia ngekor ya, dan ini trennya kan jelas naik ya. Kita kalau lihat di daily trennya jelas naik, dia terus bergerak naik di atas EMA 50 di daily chart. Kalau kalian lihat di H4 di sini ada structure dia yang menahan ya. Di sini ada key level ya, beberapa kali menjadi support. Di sini naik kencang, di sini terjadi whipsaw, dan berdasarkan hal tersebut saya melihat bahwa si gold ini ya, dia harusnya masih bisa ada satu kali lagi tonjokan ke atas ya, at least ke 1953 hingga 1960 ya. Dan itu kalau kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah itu kurang lebih di area 78,6. Oke, dari situ dasar pemikiran saya untuk mappingnya itu ke arah atas. Dan kalau untuk hari ini saya udah masuk entry ya, kita udah entry di sekitaran sini 1903, dan itu stop lossnya sekitar 92 pips hingga 100 pips ya. Biasa kalau di gold dengan kondisi saat ini sulit ya untuk dapat stop loss di bawah 100 pips gitu. Nah, tapi potensi up-nya ini cukup gede, bisa 400 hingga 500 pips. Kemarin kita dapat ya beberapa kali 200 pips, 300 pips seperti itu. Dan bahkan sebelumnya itu terjadi gap up ya. Senin pagi itu nih terjadi gap up di beberapa market. So gold saya masih bullish, tapi kalau entry saat ini 1913 ini udah kelewatan ya. Kita pun di VIP channel kita udah geser stop loss ke entry point, tinggal kita tunggu nih
kalau kita rezeki bisa dapat profit banyak lagi. Tapi kalau dia berbalik arah turun, kita paling BEP ya. Jadi keluar di BEP tapi udah ambil partial profit. Selalu gunakan strategi seperti itu. Itu yang biasanya saya tekankan dengan member di VW channel. Oke, next pair. EUR AUD ya. Kita lihat, kita identifikasi trennya EUR AUD ya. Nah, di sini dia turun ya, berhari-hari dia turun terus kuat, tapi kalau kalian perhatikan sebelah kiri dia ada support kuat ya. Ini kenapa support kuat? Kalau kita mundur itu dia ya sebelumnya terjadi beberapa bulan yang lalu ya di level tersebut. Dan ini dia nge-retest kembali, ini terjadi di Oktober 2021 dan saat ini bulan Maret. Jadi ini udah 6 bulan lebih harga baru kembali ke level tersebut. Jadi level sini ya menjadi area tahanan yang kuat, berpotensi untuk membuat si EUR AUD bisa mental. Nah, pertanyaannya, apakah saya berani buy di bawah sini? Biasanya saya turunin time frame ke 4 dan di sini saya melihat structure bearishnya juga cukup kuat karena turunnya juga kuat. So, yang saya lakukan adalah saya nggak mau buy di bawah ya, saya tunggu dia terjadi new low sedikit, dan kalau dia berhasil naik ya, membentuk semacam bearish flag seperti ini, kita bisa tradingkan terus ke bawah. Jadi harapan saya si supportnya ini jebol gitu. Oke. Karena di sini ruang naiknya itu tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 100 pips, dan itu kurang enak ya untuk ditradingin dengan resiko yang saat ini terjadi. Jadi kalau seandainya dia naik ya, saya nggak akan trading buy, saya akan tunggu bentuk seperti ini, baru saya akan trading buy ketika dia berhasil naik di atas level 1.5540-an. Jadi planning saya seperti itu di EUR AUD. Saya tetap bearish ya, tapi saya akan tunggu beberapa chart pattern ya. Saya tunggu breakout bawahnya, bentuk chart pattern continuation biasanya ada dua, yaitu bearish penan ya, segitiga kecil, atau bearish flag gitu ya. Lalu berikutnya di Euro New Zealand saya juga bearish di sini kalau kita identifikasi trend ya. Nah, di sini key levelnya ada di bawah ya, yang menjadi resisten yang cukup penting, yang bisa menjadi support seandainya dia jatuh. Jadi jaraknya itu masih sekitar 200-an pips lagi ke bawah. Dan di sini dia cukup banyak turbulence ya, dan dia di sini naik, di sini jatuh. Kalian perhatikan candlestick pattern di daily chart, dia baru terjadi bearish engulfing ya. Di sini kalian perhatikan ada candle kecil, dia coba naik lalu dihajar buang ke bawah. Ini Marubozu juga, jadi close nya di bawah dan dia engulfing, jadi ini kuat. Oke, keadaan seperti ini saya bearish, saya akan tetap cari sell. Namun kalau sellnya di bawah sini itu udah ketinggalan, kita harus cari level yang pentingnya. Jadi saya akan tunggu retracement ya. Seandainya dia dikasih balik naik, saya akan cari sell di sekitaran sana ya, untuk dilanjutkan trading ke bawah. Jadi kurang lebih di sini. Dan biasanya kalau nggak terjadi retracement dan dia terus jatuh, saya akan abaikan untuk pair Euro New Zealand seperti ini. Saya nggak akan ambil buy, tetap cari sell di Euro New Zealand. Oke, next pair GBP AUD. Ya kurang lebih mirip-mirip ya. Yang pairnya, jadi AUD New Zealand nih lagi, AUD dan New Zealand itu lagi strong, dan EUR dan GBP itu dua-duanya lagi cenderung lemah. Jadi kalau di cross kan pairnya ketemu seperti ini. Oke. Nah, si GBP AUD itu dia udah dikit lagi di area support penting 1.8378. Jadi saya akan tunggu aja di bawah sana untuk mencari tradingan untuk buy kalau ada price action yang bagus gitu ya. Dan biasanya nanti ya saya turunkan hingga ke H1 untuk mencari pattern ya. Saat ini dia ada key level yang ditembus di H1, jadi cukup kuat. Pastikan dia ada pattern, misalkan nanti bentuknya ada semacam falling wedge di H1, ini contoh aja ya. Saya akan tunggu seandainya dia ada bentuk falling wedge, mungkin itu bisa ditradingkan buy ke atas ya, jadi seperti ini. Nah, itu untuk GBP AUD. Jadi saya akan cari potensi buy di area bawah sana dengan chart pattern tertentu. Oke, yang cukup baik juga, ini kita lagi ada trading juga di GBP Jepang Yen ya. Ini juga trennya kan turun ya, dan kita udah berhasil take profit. Dan itu kalau saya mappingkan itu sebenarnya masih jatuh ya. Kita identifikasi daripada trennya. Nah, kalian perhatikan di sini, di atas terjadi rejection, dia jatuh. Di sini ada support ya, dan ini key levelnya support yang di break 155.72. Dan saat ini ya,
setelah terjadi impulsif, di sini terjadi korektif, dan saat ini harusnya dia bisa kembali turun ya. Paling tidak dia untuk retest di sini ya, di area support di bawah sini. Oke, saya akan jelaskan mengenai cara entry-nya di GBP Jepang Yen itu mungkin besok atau lusa saya bikin video bongkar teknik forex ya. Tapi saat ini GBP Jepang Yen harusnya dia masih berada di dalam tren turun ya, menuju ke at least ke support berikutnya 153.50-an, dan kalau dia berhasil jebol kembali ke bawah seharusnya bisa menuju ke area berikutnya ya. Jadi kita bisa mapping harganya di sini 3 level di bawah sini, dan kita tinggal cocokkan ke kiri ya. Misalkan kita naikkan ke daily chart. Nah, di level-level tersebut kemungkinan akan menjadi final target ya, 152.30-an untuk si GBP Jepang Yen. Trennya tetap turun. Oke. Beberapa pair kembali di New Zealand Kanada ya. Di sini saya melihat kita identifikasi tren, dia turun, lalu dia terjadi transisi ke arah atas. Di sini high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya, dia koreksi 2 candle dan reject daripada MA50. Jadi seharusnya ini bisa untuk kembali naik ke atas ya, ke level targetnya 0.8737. Kita bisa lihat di H4 untuk mengecek kembali. Kalian perhatikan ya, di sebelah sini ada support, dan ini support cukup penting, level 0.8540 hingga 50 di bawah sini ya. Saat ini terjadi rejection, di sini udah terjadi false break ya di H4. Nah, ini sudah cukup valid untuk ditradingkan buy ke atas ya, hingga ke level atasnya. Jadi pastikan kalian misalkan entry-nya di sini ini agak ketinggian ya, karena kalau pasang stop loss di bawah sini 70 pip masih oke lah sebenarnya. Tapi biasanya kalau untuk pair-pair New Zealand Kanada seperti itu kita bisa trading dengan stop loss yang lebih rendah. Misalkan kalau dia dikasih turun ya ke sini nih, misalkan kalian bisa dapat stop loss yang lebih rendah, misalkan 50 pip, lalu dia naik ke atas untuk New Zealand Kanada. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.